Om Swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, rahayu, namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Sudiane, SPD MPD. Saya bertugas di SMP Negeri 6 Singaraja, Bali. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin berbagi aksi nyata yang dilakukan di sekolah kami, SMP Negeri 6 Singaraja, terkait pembelajaran berdiferensiasi yang merupakan salah satu pilihan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun judulnya adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan mantra pemuas di SMP Negeri 6 Singaraja. Mantra pemuas pada praktik baik ini singkatan dari manajemen terapkan pembelajaran di luar kelas, merupakan usaha kepala sekolah untuk membangkitkan kembali motivasi belajar siswa dengan pembelajaran berdiferensiasi, memberdayakan lingkungan sekolah dan guru agar menerapkan pembelajaran di luar kelas dengan metode yang bervariasi serta berpusat pada siswa. Adapun latar belakang masalah aksi nyata ini adalah yang pertama, berdasarkan hasil supervisi, sebagian besar guru SMP Negeri 6 Singaraja belum memanfaatkan lingkungan di luar kelas sebagai sumber dan lingkungan belajar. Yang kedua, berdasarkan observasi, banyak siswa menyampaikan keluhannya ketika belajar di dalam kelas dengan situasi ruang kelas yang tidak berubah, sehingga merasa jenuh dan bosan jika selalu belajar di dalam kelas. Siswa menginginkan suatu ruang belajar yang berbeda. Mengapa karya nyata ini penting? Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu alternatif pembelajaran yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan murid yang mempunyai karakteristik yang berbeda. Manfaatnya adalah bagi siswa dapat meningkatkan kesadaran, apresiasi, motivasi, dan pemahaman peserta didik terhadap lingkungan sekitarnya, serta cara mereka bisa membangun hubungan baik dengan alam. Bagi guru dapat berinovasi dan mengembangkan strategi pembelajaran. Sedangkan bagi kepala sekolah, ini bisa memberikan masukan dan mengarahkan guru agar selalu membuat situasi belajar yang menyenangkan. Peran dan tanggung jawab kepala sekolah dalam kegiatan ini adalah membuat langkah-langkah atau manajemen agar guru menerapkan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi di luar kelas atau di alam terbuka di sekitar lingkungan sekolah. Menyiapkan fasilitas lingkungan sekolah yang kondusif pembelajaran di luar kelas. Membantu guru yang kesulitan memilih materi yang cocok digunakan untuk pembelajaran di luar kelas. Kemudian kepala sekolah juga sebagai supervisor, jadi mengobservasi kegiatan tersebut. Yang terakhir adalah membuat laporan dari karya inovatif ini. Yang terlibat dalam kegiatan ini adalah kepala sekolah sendiri, kemudian 18 guru yang dipilih, 3 kelas 7, 3 kelas 8, dan 3 kelas 9. Totalnya ada 9 kelas. Dalam kegiatan ini tentunya ada tantangan. Di antaranya adalah tantangan yang dihadapi adalah masih banyak guru yang kesulitan memilih materi yang cocok digunakan dalam pembelajaran di luar kelas. Tantangan yang lain adalah jadwal kegiatan yang berbenturan. Kemudian yang ketiga, cuaca jika hujan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, kepala sekolah mengambil langkah-langkah. Yang pertama adalah memberikan penjelasan dan masukan kepada guru setelah membaca kompetensi dasar yang akan diberikan, dan menginformasi bahwa pembelajaran di luar kelas bukan berarti materi pembelajaran harus ada di luar kelas. Pembelajaran masih tetap bisa dilaksanakan dengan metode diskusi, tanya jawab, atau metode yang lain. Kemudian yang kedua, jika berbenturan jadwalnya, jadi pengaturan jadwal ulang. Kemudian yang ketiga, jika hujan tentunya menunggu hujan reda atau dicarikan hari lain. Kemudian
strategi dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah diferensiasi konten, yaitu yang berkaitan dengan materi ajar, diferensiasi proses berkaitan dengan metode, diferensiasi produk berkaitan dengan produk yang dihasilkan atau karya yang dibuat oleh murid. Kemudian pelaksanaannya dari karya inovatif ini adalah yang pertama, tahap persiapan diantaranya adalah sosialisasi kegiatan, menyiapkan fasilitas. Kemudian tahap pelaksanaan dengan praobservasi, observasi, dan pasca observasi sesuai dengan metode dari supervisi. Kemudian yang ketiga adalah rekapitulasi hasil dan refleksi. Kemudian nomor 4 adalah menyusun laporan. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini adalah pertama, perangkat pembelajaran seperti RPP, bahan ajar, kemudian media pembelajaran atau alat peraga. Yang kedua, sarana prasarana di sekolah untuk pembelajaran di luar kelas, seperti kalau di sekolah kami ada panggung terbuka, ada greenhouse, taman sekolah, halaman sekolah, ada beberapa halaman yaitu lapangan upacara, halaman depan patung Saraswati, halaman Pura Padmasana, dan juga kantin sekolah. Refleksi dari pembelajaran berdiferensiasi dengan materi pemuas. Refleksi terkait pembelajaran berdiferensiasi menyangkut konten, proses, dan produk. Secara umum, pembelajaran berdiferensiasi dengan materi pemuas yang dilaksanakan di SMP Negeri 6 Singaraja dapat meningkatkan kualitas guru-guru dalam pembelajaran yang bervariasi, baik dari konten, proses, dan produk, serta lingkungan kelas yang dipakai itu berbeda-beda. Nah, seperti misalnya ada mata pelajaran agama Hindu, kontennya adalah Pancasila, prosesnya menggunakan metode bermain sambil bernyanyi, di mana produknya adalah nyanyian yang disukai anak-anak tersebut, liriknya diubah menjadi bagian-bagian dari Pancasila, kemudian dilaksanakan di halaman depan sekolah atau sekitar patung Saraswati. Dan juga guru-guru yang lain juga sama seperti itu. Dampak dari aksa karya nyata, dampak bagi siswa dari video tanggapan peserta didik mendapat respon sangat yang positif. Bahkan diharapkan semua guru melakukan kegiatan seperti ini. Kemudian dampak bagi guru, membuka wawasan guru bahwa pembelajaran berdiferensiasi dengan materi pemuas merupakan salah satu cara pembelajaran agar tidak membosankan. Kemudian hasil dari pembelajaran berdiferensiasi di luar kelas ini hasilnya positif, efektif, berdasarkan hasil observasi pembelajaran berdiferensiasi. Dengan materi puas, tanggapan siswa itu positif dan efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian respon orang lain terkait karya nyata yang dilakukan atau pembelajaran apa yang didapat dari proses karya nyata ini berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru-guru. Kegiatan ini mendapat tanggapan yang sangat positif. Deninda ya. Bagaimana tanggapan kamu tentang pembelajaran di luar kelas? Tanggapan saya tentang pelajaran di luar kelas itu suatu hal yang sangat menyenangkan ya, karena kalau di luar kelas tuh bisa bebas, maksudnya seperti sekarang kita latihan janger di pelajaran seni budaya, bab seni tari, kita bisa latihan, maksudnya langsung menyesuaikan komposisi, langsung menyesuaikan pasangan atau gimana geraknya. Demikianlah laporan karya nyata atau praktik baik ini yang sudah kami lakukan di SMP Negeri 6 Singaraja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, rahayu, namo buddhaya, dan salam Nanjak.